Baik, selanjutnya kita masuk kepada perlakuan atau bagian D, perlakuan risiko atau risk treatment. Pada high level risk R2, R5, dan R7, yang pertama R2, persaingan ketat dengan usaha sejenis persaingan bisnis kopi semakin ketat. Karena apa? Karena banyaknya kedai kopi baru dengan harga kompetitif dan variasi menu yang lebih beragam. Dengan probabilitas tinggi dan dampak besar, risiko ini dapat mengurangi pangsa pasar dolce jika tidak segera ditangani. Perlakuan risiko dapat dilakukan melalui strategi diferensiasi produk, misalnya dengan menghadirkan suatu menu signatur yang unik, varian seasonal, atau konsep pelayanan yang berbeda, agar menciptakan daya tarik tersendiri. Selain itu, kualitas harus dijaga agar konsumen merasa puas dan loyal. Strategi pemasaran digital juga harus lebih agresif, termasuk memanfaatkan media sosial, promosi kreatif, serta kolaborasi dengan komunitas lokal untuk memperluas jangkauan pasar. Dan yang selanjutnya bagian B, R5, fluktuasi harga bahan baku. Harga bahan baku seperti kopi, susu, dan gula cenderung berfluktuasi sehingga dapat mempengaruhi biaya produksi dan margin keuntungan risiko ini. Risiko ini tergolong high karena bahan baku bisa meningkat tajam sewaktu-waktu. Perlakuan risiko dilakukan dengan cara menjalin kontrak pasokan jangka panjang dengan pemasok utama agar harga lebih stabil, serta menyiapkan lebih dari satu pemasok untuk mengurangi ketergantungan. Selain itu, perlu strategi fleksibilitas harga jual, misalnya dengan membuat paket bundling atau menu alternatif dengan bahan baku berbeda namun tetap berkualitas. Diversifikasi produk juga bisa dilakukan agar resiko fluktuasi harga tidak terlalu berdampak pada menu utama. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya yaitu C, R7, minimnya promosi digital. Minimnya promosi di media sosial membuat Dolce Coffee sulit dikenal lebih luas oleh calon pelanggan. Dengan probabilitas tinggi dan dampak besar, risiko ini dapat menghambat pertumbuhan usaha. Perlakuan risiko dilakukan dengan membangun akun media sosial aktif di Instagram, TikTok, maupun platform populer lainnya. Konten yang dibuat harus konsisten, menarik, dan sesuai tren agar mampu meningkatkan engagement. Selain itu, strategi promosi dapat diperkuat dengan giveaway, program loyalitas, atau kolaborasi bersama food vlogger dan influencer lokal. Langkah ini bukan hanya meningkatkan awareness, tetapi juga mampu membangun brand image yang kuat di mata konsumen. Selanjutnya yaitu 2 medium level risk, R1, R3, R4, R6, R8. R1, jumlah karyawan yang terbatas. Jumlah karyawan yang terbatas dapat menghambat kelancaran pelayanan terutama pada jam sibuk, sehingga berisiko menurunkan kepuasan pelanggan. Perlakuan risiko dilakukan dengan menambah tenaga kerja pada jam sibuk, serta memberikan pelatihan berkala untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Dengan langkah ini, keterbatasan SDM dapat diminimalkan, sementara pelayanan tetap cepat dan konsisten. Selanjutnya B, R3, kapasitas produksi terbatas akibat bahan habis. Keterbatasan bahan baku dapat menghentikan produksi minuman dan menyebabkan pelanggan kecewa. Risiko ini dapat ditangani dengan penerapan manajemen stok yang lebih ketat, pencatatan kebutuhan harian, serta menjalin kerjasama dengan lebih dari satu pemasok agar suplai tetap terjamin. Menyediakan buffer stok juga penting agar tidak terjadi kekosongan bahan saat permintaan meningkat. C. R4, lokasi kurang strategis. Lokasi usaha yang kurang terlihat dapat mengurangi jumlah pelanggan baru. Perlakuan risiko dilakukan dengan meningkatkan visibilitas outlet melalui papan nama, banner, serta promosi digital yang menargetkan area sekitar. Selain itu, bekerja sama dengan layanan pesan antar online juga dapat membantu memperluas jangkauan pelanggan meskipun lokasi kurang strategis. Sekian. Selanjutnya bagian D, R6, motivasi dan komitmen tim yang fluktuatif. Risiko ini dapat menurunkan kinerja dan kualitas pelayanan. Perlakuan risiko dilakukan dengan memberikan insentif kinerja, penghargaan, serta komunikasi internal yang terbuka untuk menjaga motivasi tim. Pelatihan soft skill seperti teamwork dan service excellence juga membantu meningkatkan semangat kerja. Bagian E, R8, cuaca ekstrim, hujan lebat berkepanjangan.
Cuaca buruk dapat mengurangi jumlah pelanggan yang datang langsung ke outlet. Perlakuan risiko ini dilakukan dengan memaksimalkan layanan pesan antar online, menawarkan promosi khusus untuk delivery, serta memperluas kerjasama dengan platform ojek online. Dengan cara ini, penurunan pelanggan akibat cuaca ekstrim dapat diminimalisasikan. Rencana pengembangan bisnis untuk 5 tahun ke depan. Tahun 1 sampai 2. Optimalisasi operasional dan sistem manajemen. A. Membuat SOP komunikasi internal dan pembagian job desk yang lebih jelas. B. Membangun akun media sosial aktif Instagram, TikTok untuk promosi digital. C. Menambah tenaga kerja per waktu untuk saat jam sibuk. D. Menjalin kontrak dengan lebih dari satu supplier bahan baku untuk menjaga ketersediaan stok. Tahun 3 sampai 4. Ekspansi layanan dan penguatan brand. A. Membuka layanan pesan antar dengan bekerja sama platform ojek online. B. Menghadirkan varian menu signature dan seasonal untuk diferensiasi produk. C. Melakukan promosi lebih agresif melalui kolaborasi dengan influencer dan komunitas kampus. D. Mengikuti pameran UMKM lokal untuk memperkuat brand awareness. Tahun 5. Diversifikasi usaha dan evaluasi kinerja. Lokasi strategis. A. Ekspansi outlet kecil di lokasi strategis sekitar kampus atau area perkantoran. B. Diversifikasi ke produk turunan kopi, literan, merchandise. C. Melakukan evaluasi besar terhadap sistem manajemen keuangan dan strategi pemasaran. Di sini saya akan menyimpulkan dari usaha yaitu Dolce Cafe, di mana Dolce Cafe memiliki peluang berkembang karena tren konsumsi kopi semakin meningkat, terutama di kalangan mahasiswa dan anak muda. Kekuatan utama Dolce Cafe ini terletak pada kualitas produk, kedekatan dengan konsumen, dengan peluang diferensiasi menu, tetapi terdapat beberapa risiko utama seperti persaingan pasar atau kurangnya promosi digital atau serta fluktuasi harga bahan baku yang dapat menghambat pertumbuhan. Yang kedua itu saran, di mana saran itu mengoptimalkan strategi pemasaran digital melalui konten kreatif dan promosi rutin di media sosial. Yang kedua itu membuat SOP operasional dan manajemen reseller serta sistem manajemen risiko yang terukur. Yang ketiga itu menjalin kerjasama jangka panjang dengan pemasok bahan baku agar lebih stabil. Yang keempat itu menambah tenaga kerja paruh waktu terhadap menjaga kualitas pelayanan saat jam sibuk. Yang kelima itu menyusun roadmap ekspansi outlet dan diversifikasi produk agar pertumbuhan lebih terukur. Baik, itu saja saya menyampaikan saran dan kesimpulan yang usaha kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.